warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kompak ini. Ya. Aku udah kemalaman ya. Lah makanan masih pada dibungkusin itu. Majuan. Masih bisa Bubar-bubar iler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu lebih berapa? Faqad qala Allah ta'ala fi mukami tanzili wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nanu ala dzalika minasyahidin al-abidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram yang sama kita hormati, khadimul majlis pembimbing dari Paguyuban Ridho Ilahi Al-Mahabbah, Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Gunawan Ilham, Ketua PGR Al-Mahabbah Iya enak lah kakak lengkap. Al-Ustadz Abdul Hamid,
dan juga Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Bapak Pajar beserta jajaran kepanitiaannya. Yang sama kita hormati para guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, diantaranya guru kita bersama Al-Ustaz Nawiri dan juga Bapak LPM kita sekaligus Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Bapak Haji Wahyu Kurniawan, Haji Wahyu Komarudin SH, dan juga perwakilan daripada kelurahan tadi ada Bapak Jawahir. Kemudian juga orang tua kita Bapak Haji Saiman beserta keluarga besar. Kemudian para asatidzah, para hujjaz, para alimul ulama, para ketua RW, ketua RT, Ibu Haja Marni. Kalau ngapalin wadon gampang ya, ngapalin lanang mah agak susahan itu. Terpesona. Yang mana orangnya? Hah? Bapak, ibu-ibu, adik-adik, baik yang putra maupun yang putri yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fakir selaku yang mendapat amanah untuk mengisi tausiah di peringatan Maulid dalam PGR Al-Mahabbah. Mudah-mudahan hadirnya kita, bacaan yang kita baca baik daripada pembacaan Al-Quran kalam ilahi dan juga pembacaan sholawat hadirat kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah, kemudian menjadi sabab wasilah Allah mudahkan urusan kita. Yang punya hutang biar cepat lunas, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala, yang belum ada hajat yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini sababiah kita silaturahim, membaca Al-Quran, kemudian baca sholawat kepada hadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi sababiah apa yang belum dikabul dari hajat kita malam hari ini mudah-mudahan didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengatur acara yang telah memberikan kesempatannya pada kami berbicara tentang Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu nggak kita adain peringatan Maulid untuk kanjeng Nabi kita? Apa alasan dasar utamanya kenapa kita perlu untuk mengadakan peringatan Maulid? Ya, sebab ada bagian sono yang tidak ingin mengadakan peringatan Maulid. Dianggap sesuatu yang baru itu menyesatkan, segala sesuatu yang menyesatkan itu di neraka. Sekarang begini aja Bapak Ibu ya. Sekarang kita di Indonesia nih sering tiap tahunnya bahkan sampai sebulan nih PGR Mahabbah dari rumah ke rumah ngadain Maulid. Tapi anehnya di Indonesia meskipun tiap tahun kita ngadain Maulid, kita udah baca tuh la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musodek ngaku nabi, Indonesia ngaku aja iya itu dia nabi katanya. Ada lagi tukimen namanya, ngaku nabi. Baru peringatan Maulid tiap tahun kita ngadain kagak ada nabi selain Muhammad. Tukimen ngaku nabi, ada aja orang Indonesia yang percaya. Yang lebih parah lagi Lia Eden ngakuin juga, ada orang Indonesia ngakuin. Itu kata Lia Eden dapat wahyu ilahi katanya dari malaikat Jibril. Anehnya setiap kita ngadain Maulid tiap tahun dimanapun, jangankan di kota, ini kota apa desa ini? Kota udah,
Kota Tangsel kan ini. Di desa juga pada ngadain. Tapi masih aja ketika ada seorang manusia biasa mengaku-ngaku nabi, mengiyakan aja, ada aja pengikutnya. Maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka perlu memang kita mengadakan peringatan maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pun yang kita peringati orang yang super dasar kan, hebat. Hebat nggak kira-kira Nabi Muhammad? Hebat nggak? Coba adik-adik, coba kasih tahu saya, siapa manusia yang paling kuat sampai saat ini bisa megang bulan dan matahari? Ada? Ultraman? Ada. Bohongan? Power Ranger? Kalau kita nonton beneran mah ya iyalah, badannya kecil-kecil. Apalagi? Transformer? Mobil jadi pada robot? Nggak bisa tuh bohong. Doraemon pintu bohongan. Tapi baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggenggam matahari di tangan kanan beliau, tangan kirinya bulan digenggam, saudara. Apakah itu orang biasa? Kan berarti bukan sembarang orang. Bapak-bapak suka nonton di MSCTV, ada namanya Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang di filmnya bisa jadi 7. Prabu Siliwangi bapaknya 9. Kira-kira Nabi Muhammad bisa jadi berapa, Pak? Hah? Kira-kira Nabi Muhammad bisa nggak, Bu? Bisa nggak? Prabu Siliwangi jadi 9. Prabu Kian Santang jadi 7. Nabi Muhammad bisa nggak lebih dari itu? Bisa, amat sungguh sangat bisa. Jangankan buat jadi 10 atau 20. Ceritanya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa pun Nabi Muhammad sudah tahu ceritanya. Padahal beliau belum dilahirkan. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Lah kan sebelum beliau dilahirkan tahu tuh ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam diusir dari surga, beliau tahu. Bahkan yang uniknya taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu beliau lapaskan bihaqqi sayyidika Muhammad. Ya Allah, dengan hak penghulumu kekasihmu ampunilah dosa-dosaku. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Barulah beliau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Allah berbingung, kau kenal Muhammad. Tidaklah kau turunkan aku dari surgamu ya Allah kecuali aku lihat di situ ada lapas tulisan Allah Muhammad. Aku pahami bahwa berarti Muhammad. Begitu ada tulisannya di sampingmu, berarti manusia tersebut Muhammad itu punya sesuatu yang amat sangat penting di sisimu, wahai Rabb. Tuh saudara, hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin belum lama ini kalau kita berbicara 1440 abad yang silam, mungkin dari bapak-bapak ibu bilang kelamaan lagi. Ada di kota Trigis namanya, apa kota apa tuh negaranya namanya. Itu kalau ngadain acara peringatan Maulid pakai petasan. Oh sini kan nggak ada tadi. Ada petasan tadi. Ada yang kena bocah nggak? Nggak ada yang kena bocah. Akhirnya buktiin juga. Begitu kena bocah di kota itu, peringatan Maulidnya menggunakan petasan. Petasannya kalau di Indonesia kan petasan janwe. Janwe yang bisa nyasar kemana-mana. Ini petasan begitu dihidupkan nyasar. Terkenalah pada anak kecil, mohon maaf, dia non-muslim. Ketika itu ibunya mencaci maki, menyebut Nabi Muhammad nih, gara-gara Muhammad nih acara peringatan maulidnya nih anak saya jadi kena petasan. Kebetulan kudratullah itu anak kecil kena petasannya di kepalanya. Di kepala, dibawalah ke rumah sakit. Rumah sakit itu tidak sanggup untuk mengobati.
Karena alat untuk pengobatannya di rumah sakit itu belum canggih. Sampai air datang ke rumah sakit yang ada di Amerika, rumah sakit yang paling canggih. Masuklah dia IGD. Setelah IGD ternyata terlalu parah penyakitnya, sampai dokter menyatakan ini mah 2 jam lagi, sejam lagi gak bakalan meninggal dunia ini anak. Itu ibu-ibu nih, ibunya kira-kira mungkin kesel nggak sama Nabi Muhammad? Mungkin kesel, mungkin marah tuh kan nih gara-gara Muhammad nih, menggara-garanya nih. Singkat cerita itu anak dimasukin ke ICU. Namanya udah ICU kan, kalau udah denger ICU udah ngeri nggak Pak Haji? Udah ngeri ya? Kalau IGD masih tenang dah, IGD masih tenang dikit. Mulai udah ICU udah mana ada yang seneng para pengaji. Wah, ada proyek besok nih. Yang ngaji. Iya. Dulu saya digituin sama adik saya, Bang, apa? Nggak ada yang meninggal lagi ya? Lah emang apa? Kalau meninggal lagi abang kan ngaji. Terus, lah abang bagi saya dah 200.000 lah. Jadi abang lu kudu doain orang meninggal itu. Lah. Begitu masuk ruang ICU, tiba-tiba kan tertutup semua tuh. Seketika itu pula di waktu itu ternyata jendela tiba-tiba terbuka. Apa kira-kira yang datang deh? Hah? Wahyu. Ya, jadi dia Eden tadi kalau Wahyu datang. Bukan. Siapa Bu kira-kira? Tiap seminggu full kan ibu ngaji, kira-kira yang datang siapa itu? Hah? Oh. Begitu tuh jendela kebuka, sosok manusia datang ke hadapan tuh bocah tinggi, berwajah putih bersinar mukanya, dan berkata pada anak itu, apa yang terjadi padamu wahai anak kecil? Aku tertimpa atau terkena petasan. Mana yang kena? Palaku. Siapakah dirimu? Kata anak kecil. Akulah Muhammad. Itu dipegang dengan Nabi Muhammad, itu anak langsung sembuh. Begitu udah sembuh kan Nabi Muhammad keluar lagi dah tuh. Ibunya masuk dah tuh lihat. Ibunya juga heran, lah kok ini bocah sembuh ya? Apa yang terjadi gerangan wahai putraku? Tidaklah tadi ruangan ini tertutup, kemudian jendela itu terbuka, datanglah sosok manusia tinggi, ganteng, tampan, dan ia mengaku bahwa dialah Muhammad. Itu ibu yang tadinya mencaci Nabi Muhammad SAW. Dengan kejadian tersebut, ibu itu pun akhirnya masuk Islam. Tuh, belum lama Pak. Kalau kita ngomong 1444 abad Islam, ntar kata Bapak lama lagi. Jadul. Ada yang bilang, oh ceritanya ganti dong, jangan itu mulu. Padahal kan enggak layak kalau kita bilang jadul. Mas cerita Nabi Muhammad cerita jadul sih. Emang perjanjian baru, perjanjian lama, ada jadul, ada yang lama. Nabi Muhammad enggak ada jadulnya. Jadi begitu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin bapak kalau lagi mau doa enggak nyebut nama Nabi Muhammad, kira-kira doanya dikabul enggak? Alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang kurang enggak kira-kira, Pak? Ada. Dalam disiplin adab berdoa itu bahkan ulama menyampaikan jika ada tidak dibacakan salat Nabi ketika kita berdoa, maka mohon maaf doanya dipastikan mardud, tertolak. Sebagaimana kalau kita sholat, begitu kita tahiyat akhir, kita nggak baca tuh. Begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira sholatnya menurut disiplin ilmu fikih, sholatnya sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah, Bu? Bu, ngaji kan seminggu full. Kalau orang sholat kemudian gak baca sholawat Nabi di tahiyat akhir, sholatnya sah atau tidak sah? Kenapa tidak sah? Ibu-ibu, Pak,
Nih ibu dulu nih yang seminggu ngaji full. Kenapa bu? Hah? Apa namanya? Hah? Rukun apa? Rukun sholat kan ada dua, apa aja? Bocah, kalau bisa saya kasih nih 20.000. Yang merah masih diamplopin. Di tas saya memang masih ada no. Bebas itu, Satu Yudin bebas. Salah ngambil lagi. Ayo bocah, dengarnya. Ada apa? Dua rukun dalam sholat, rukun apa aja? Tumanina terus? Nah itu dia bu, ada tumanina, ada goiru tumanina. Kominah kali itu. Lah kurang tepat jawaban ibu. Ngajinya 8 hari, jangan 7 hari. Ada rukun bacaan, rukun gerakan. Membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW adalah rukun bacaan. Nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Hatta sampai seperti itu. Nabi Muhammad ketika disebut dalam sholat, maka sholatnya dianggap sah. Berarti itu Nabi Muhammad siapa? Kalau kita nggak baca di sholat-sholat kita nggak sah sih, berarti Nabi Muhammad itu siapa? Lah kan bukan orang sembarangan kalau gitu. Betul nggak? Kalau orang sembarangan mungkin nggak disebut juga nggak apa-apa dalam sholat. Ini sholat kita jadi batal, mardud, ditolak sholat kita. Selama ini kan bahas tahiyatnya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Pak Haji Wahyu Umarudin ya. Awal di masjid membahas apa? Itu kalau orang tahiyat kok dia ada yang goyang-goyang, baik jadinya ngapsi itu dia emang. Ada yang lanjucung aja dari asyhadu alla ilaha illallah sampai habis. Ada yang dari awal udah naik aja dia aja. Tadi itu mulai jadi pembahasan kita. Padahal bahas aja kenapa Nabi Muhammad disebut dalam sholat. Kenapa harus kita bahas itu? Sebab nanti kita betul-betul ngagumin, oh berarti benar Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna. Bukan orang sembarangan nih, basarun laisa kal basar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Sekarang begini dah. Bocah lagi saya tanya nih, bocah yang depan nih bisa jawab, kira-kira bisa jawab, saya kasih 20.000 benar. Yang merah sama mama emak, mana dengan bat merah? Biru juga masih di laut. Siapa nama asli Abu Lahab? Hah? Abu Lahab nama asli siapa? Nggak tahu. Bawa bapak dah. Nama asli Abu Lahab. Abu Lahab kan julukan. Nama aslinya siapa? Lupa. Lupa ya? Nggak tahu apa lupa? Nggak tahu. Kenal Abu Lahab? Nah, sini benar itu. Nah, emang saya bohong, emang ada 20 dah. Siapa tadi namanya? Bukan Abu Lahab. Abdul Uzza. Mau lagi nggak? Nama asli Abu Bakar. Abu Bakar nama asli siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu gelar juga itu Abu Bakar nama aslinya. Kan ini soalnya gampangan goceng nih mah. Tadi saya udah siapin padahal buat 20 ada kelopak lewat. Saya kagak naruh enak. Saya taruh aja hilang dari 15.000-nya. Goceng kan nih nama si Abu Bakar. Oh Indonesia yang tahu Abu Bakar coba Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Nama aslinya bukan Abu Bakrin. Siapa lah Ustaz nanya, masa balik tanya? Ya buka Google, hilang.
Buka Google tuh ibu-ibu kita begitu ya. Berarti tadi Abdul Uzza juga batal itu. Waduh, Mbak Google ya. Aduh, ini mental anak-anak kita begitu orang Pak. Usahan dikit bukan Mbak Google. Waduh, kecolongan saya. Untung saya ingat itu ibu-ibu lagi ngasih HP. Ingat, wah. Budaya contek mencontek ini. Nggak baik. Kecolongan 20 pulangin ah. Pak Mali. Bu Mali ele Pak Mali. Borok sih. Di dalam riwayat memang banyak ulama-ulama hadis menyatakan riwayat hadis ini lemah. Tapi kalau riwayat hadis atau hadis itu derajatnya lemah, kalau untuk motivasi, sugesti itu bagus. Jadi Abdul Uzza ini kan kakaknya dari Abdullah. Abu Lahab ini abangnya dari Abdullah. Karena kan beliau tahu Abdullah meninggal dunia, istrinya dalam keadaan hamil. Maka Abdul Uzza ini Abu Lahab tentunya terus mengontrol itu kandungan yang ada di Sayyidah Aminah. Berapa bulan? Udah berapa bulan? Ditanya tuh dia punya budak wanita, namanya siapa? Anda nyontek lagi Google. Enggak, ibu-ibu tahu? Siapa namanya, Bu? Nama siapa? Hah? Nama budak wanitanya Abu Lahab. Kalau di India ada lagunya itu. Oh Saiba, oh Saiba. Itu kalau India. Nama aslinya bukan Saiba, namanya Suwaibah. Tadi kemana pernah jawab? Iya, kan tadi jawab, dapat kucing. Namanya Suwaibah itu budak wanitanya Abu Lahab. Dipanggil, coba kontrol terus tuh Aminah. Begitu udah di lahirannya nih, kontrol, tanya. Begitu lihat Suwaibah, datang Suwaibah ke rumah Sayyidah Aminah. Begitu lihat yang lahir adalah seorang putra. Sebab kalau lahir ketika itu seorang putri, mohon maaf ini singkat cerita, kalau orang Arab ketika itu melahirkan, yang lahir adalah seorang putri, itu mohon maaf dikubur hidup-hidup. Maklum nggak Pak? Bisa dipahami nggak? Atau bisa kita maklumi nggak? Maklum. Kenapa orang Arab ketika ada bayi wanita lahir dikubur hidup-hidup? Sebab orang Arab itu hobinya perang. Kalau bapaknya nanti kalah perang, ini bapak khawatir kalau putrinya nanti diambil sama lawannya, sama musuhnya, kemudian ketika dewasa dijadikan bagyun. Bahasa Qur'annya bagyun. Sebagaimana Maryam. Ya, Sayyidah Maryam kan dikata gitu. Bisa-bisanya begitu kok Maryam, bapakmu orang soleh, ibumu orang soleh. Hah, tidak mendidik menjadi bagiun, tidak mendidik menjadi seorang pelacur. Kok kamu jadi pelacur katanya? Walam aku bagia, kata Sayyidah Maryam, aku bukan pelacur. Orang datang malaikat berubah jadi manusia. Jibril datang ke mihrab, ditiup pintu rufuh, jadilah Sayyidina Isa alaihis salam. Jadi ada nabi atau manusia yang tidak punya bapak, ada. Itu adalah Nabi Isa. Kalau sekarang banyak nggak anak-anak nggak punya bapak? Banyak. Yang mana? Bukan yang janda nih, bukan. Belum akad nikah dia udah berkawin baik tuh, banyak nggak? Banyak. Hah? Orang Arab dia membunuh putrinya, dikubur hidup-hidup, maklum karena dia khawatir kalau dia nanti kalah perang dia ambil anaknya dijadikan pelacur. Lah di Indonesia yang kagak maklum, kita nggak terima akal saat kita. Begitu dia belum nikah dia making apa namanya? Make and love apa namanya? Ya.
berhubungan sebagaimana suami berhubungan. Kemudian begitu hamil bingung. Kata pacarnya, udah tahan aja ya, biarin aja gitu punya anak. Ya udah dah, kita urus dulu. Begitu 4 bulan, tuh udah 4 bulan lewat nih, udah ditiup terus sih. Kan 4 bulan lewat ditiup terus. Jadi kalau ngadain 4 bulanan, Bu, jangan pas 4 bulan. Lewatin mana? Lewatin rel kereta. 4 bulan lewat. Lagi juga kan bukan hitungan bulanan kalau hamil mah, mingguan kan? Berapa minggu? Emang ada berapa bulan? Berapa minggu? 7 minggu apa 11 minggu apa 10 minggu? Mingguan. Malah lewat deh 4 bulan lewat. Begitu udah ditiup perut tuh bocah mulai nendang-nendang. Pacarnya bilang, deh malu juga kita belum nikah punya anak. Mohon maaf, ditahan juga tuh kata ceweknya, tahan aja bang, biarin sampai dia lahir. Akhirnya tuh bocah lahir. Begitu bocah lahir, yang cewek bingung, yang cowok bingung. Di mana tuh anak diletakkan? Ada yang di pinggir sungai. Begitu dia hanyut, buaya aja, buaya ada bocah baru lahir nganyut, dimakan apa dipulangin? Dipulangin. Itu buaya. B-U-Bu A-Y-A-Ya. Buaya celocodil. Dia tahu itu anak suci. Kan gak salah dia mah. Yang salah siapa? Bapak emaknya. Itu juga belum jadi bapak emak sebenarnya. Binti itu dia ngambilnya, belum kawin, belum nikah. Nikah sini mah boleh mah. Emak mau nikah sini. Belum kawin. Lah? Hah? Belum 3 kali, mah mau ngapain lagi? Udah ngerasain 3 itu, gimana sih? Yang parahnya lagi, ada tuh bocah ditaruh di septic tank. Ya ilah, na'udzubillah min. Arab masih masuk akal karena dia khawatir anaknya nanti dijadiin tawanan, jadikan laki kalau dewasa. Lu di Indonesia, ya Allah tuh anak ditaruh di septic tank padahal tuh bocah kagak salahnya kan. Na'udzubillah min. Jadi yang lahir Soebah dia ternyata putra. Ismu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Ulang tuh Soebah. Ya Sayyidi, Al-Maulud Muhammad. Yang lahir putra namanya Muhammad. Girang tuh Abdul Uzza girang. Saking girangnya, bahagia, senangnya itu Soebah. Hai Soebah, kau budak wanitaku. Hari ini ku merdekakan kau dari budakku. Soebah dimerdekakan gara-gara lahirnya Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab seneng, Abdul Uzza seneng karena ponakannya laki-laki. Kemudian diriwayatkan di situ ada sahabat Nabi, pamannya Nabi Abbas itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Abu Lahab itu senang ketika hari Senin itu di azab kuburnya ditanya, kok senang sih hari ini? Tidaklah aku senang di hari Senin, karena di hari Senin ini aku diringankan azab kuburku. Apa gerangan yang kau lakukan sehingga di setiap hari Senin azab kuburmu diringankan oleh Allah? Tidaklah aku bahagia dan senang ketika Muhammad lahir ke muka bumi ini. Aku senang, aku bangga, aku panggil orang-orang, ku merdekakan budak wanitaku. Aku senang dan gembira ketika itu. Senang dan gembira, kemudian manggil orang selamat. Kalau dia bukan selamatan, dia mah emang saking senangnya akhirnya dipanggil tuh masyarakat buat ngumpul di rumah dia, buat acara kegembiraan namanya. Itu Abdul Uzza tuh tidak mengikuti dakwanya Nabi. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Kan tuh
Itu Abu Lahab senang gembira dengan lahirnya Muhammad, dapat keringanan azab kubur. Bagaimana kita ini yang dianggap saudara orang Rasul, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita belum melihat beliau tapi kita iman. Kita belum melihat beliau tapi kita ikutin. Makanya dalam riwayat dikatakan, tuba, tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. Dia nggak melihatku tapi dia iman padaku. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampaikan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat protes dong. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu wahai Rasul? Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Man ikhwanuka, wa kaifa tarik ikhwanaka? Siapa saudaramu dan bagaimana kau tahu saudaramu? Ini sunnah Nabi nih. Sunnah Nabi nih. Apa bu kira-kira? Bagaimana Nabi ntar ngenalin kita? Pak, gimana kira-kira Nabi ntar ngenalin kita? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau ada kuda hitam, ada 100 kuda hitam, kita pengen ngenalin tuh kudanya Pak LPM juga berwarna hitam. Kita mau cari tuh, emang semua kuda 100 itu semuanya warnanya hitam. Kira-kira kalau kita pengen kenalin kudanya LPM yang berwarna hitam juga bisa nggak? Sulit nggak? Oh, dong semua kuda warnanya hitam. Bagaimana caranya kita bisa mengenali itu kuda? Biar tuh dia tuh kudanya Pak LPM tuh. Cara gimana Pak? Tandain, tandain, kakinya tandain, sama mukanya cat pilok. Begitulah nanti tuh kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW dari mana? Gurron muhajilin. Gurron muhajilin. Air wudhu yang ada di muka kita jangan buru-buru diusap. Ibu-ibu karena pakai make up, itu wudhu habis di muka, wah air langsung dilap-lapin. Betul nggak Bu? Enggak? Oh. Wah itu bagus. Terus kaki kita juga tuh ketika kita basuh, kita cuci kaki kita, jangan buru-buru dilap, biarin aja dia basah. Sebab di hari ini di dunia muka kita basah dengan air wudhu kita, kaki kita cuci basah dengan air wudhu kita. Nanti itu adalah cara Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengenali diri kita, bahwa muka kita nanti bercahaya di muka kita dan bercahaya di kaki kita sebab wudhu kita min asari sujud. Makanya dalam kajian ilmu fikih baik-baik kalau lagi basuh muka, jangan kayak capung cebok. Basuh muka pengennya buru-buru aja. Luasnya sama lebarnya muka kudu kita tahu panjang lebarnya. Bu, tahu panjang lebarnya muka? Dari mana ke mana itu muka? Belum tahu? Ya, belum tahu, suaminya tanggung jawab ntar. Harus tahu tuh ibu kalau nutup pakai kerudung kan nutup tuh, jidatnya ketutup. Akhirnya wudhunya di bawah jidat tuh. Begitu dia basuh muka cuma nyampe pelipis doang nih. Ini di awal tumbuhnya rambut nggak kena. Kira-kira wudhunya sah atau batal? Batal. Kemudian begitu dia basuh serat, di sini ada nih. Ini kan ada rahang nih, tulang di bawah muka. Ini juga bagian muka nih, nggak kesentuh dengan air wudhu ketika basuh muka. Kira-kira sah atau batal wudhunya? Batal. Makanya saya bilang jangan kayak capung cebok, bulu-bulu basuh mukanya. Sama sama kaki nih. Ini PR buat para DKM baik masjid maupun musola. Di masjid-masjid di musola sekarang kan kerannya tinggi-tinggi. Betul Pak Haji? Pak DKM pada musola ya, pada tinggi-tinggi kerannya. Mohon maaf kalau saya praktekkan, ketika dia cuci kaki, basuh kaki begitu tuh. Kayak perempuan India lagi joget. Gitu dong tuh. Kagak diusap, kagak. Diusapnya juga pakai kanan mana? Kalau sunnahnya Nabi ngusap ketika kita basuh kaki, cuci kaki, tangan kiri atau tangan kanan? Hah? Tangan kiri, tangan kanan? Buka lagi. Tapi kotor mau bersih. Terus pakai tangan kanan. Berapa? Dua-duanya.
Ngajinya 8 hari dah, jangan 7 hari. Jangan dua-duanya, satu doang sunahnya. Iya. Satu doang. Itu jari kelingking itu ada gunanya, Bu. Ibu-ibu jari kelingking buat apa nih? Buat sweet. Jari kelingking itu ada gunanya tuh kalau kita lagi wudhu, membasuh, mencuci kaki kita, dia masuk ke, mohon maaf, jari jempol kita. Nih, dia masuk. Aduh. Begitu. Wudhu kita kalau mencuci kaki itu doang tuh. Mohon maaf, tumitnya nggak kena. Tumitnya tidak kena air wudhu, betul. Lo orang jauh begini tuh. Ini air wudhu kena ini muncrat. Tumitnya nggak kena. Kira-kira sah nggak wudhunya? Batal. Nih, hati-hati kata Nabi. Fa inna azabal qabri minhu. Hati-hati istanzihu minal bauli. Hati-hati sama air kencing. Bahasa kencing juga bebas nih Pak. Kalau ibu mah saya maklum dah, pasti ibu nongkrong kalau kencing. Bawa bapak dah. Oncing diri apa jongkok? Hah? Bawa bapak. Udah pakai kain yang tarik itu kain sesrot. Kira-kira boleh apa nggak boleh? Boleh apa nggak boleh? Hah? Nggak boleh. Emang apa alasannya? Alasannya apa yang nggak boleh? Lah kan kita ngeladanin Rasul katanya, iya kan? Terus cara kalau laki-laki sunnahnya Nabi pipisnya itu gimana? Jongkoknya gimana? Jongkok kayak cewek apa beda? Hah? Beda? Hah? Oh, jinjit kaki satu. Ini di sini ngaji kali ini sambil belah kiri nih nyaut mulu. Bener jinjitin atau putar-putar jadi putar-putar. Nah orang, mohon maaf laki-laki dewasa kalau dia buang air kecilnya dengan berdiri, kemudian di TikTok, di TikTok gitu, laptopnya membuangnya itu ke dinding, sesuatu yang keras, kira-kira muncrat atau ke bawah? Muncrat. Dia nggak tahu tuh kakinya kena di tumitnya itu air kencing. Begitu dia cuci kaki, begitu itu doang tuh ada air kencingnya tersisa di kakinya. Itu akhirnya menjadi azab kubur. Sholat kita dianggap nggak sah, berarti selama itu kita nggak sholat. Na'udzubillahi min. Nah kalau kita dianggap nggak sholat, berarti kita hukumnya banyak kan, ada yang bilang kafir. Ya Ustaz Nawil ya. Orang yang ninggalin sholat hukumnya kafir apa fasik? Hah? Ya, Imam Syaukani bilang kafir. Yuktal, boleh dibunuh. Ninggalin sholat wajib, bukan sholat sunnah. Tapi Imam Syafi'i milik keringanan, bukan kafir, dia fasik. Kata Imam Syafi'i. Begitu dibilang fasik, dikasih waktu untuk taubat, kagak sholat juga. Maka tuh orang dimasukin penjara. Begitu masukin penjara, biar dia sholat, kagak sholat juga. Maka kena dia namanya haddun. Had kena, berarti boleh dibunuh dah kalau gitu mah. Dikasih waktu taubat, kagak taubat juga. Imam Nawawi bilang, belum. Jangan, belum dapat had dia. Kata Imam Nawawi, usir dari kampung sampai dia taubat. Tuh, imam kita 4 mazhab beda-beda pendapat. Adem kan kita ngeliatnya, oh iya benar. Ada pendapat ini benar. Yang masalahnya kodok sholat kita, ini jadi masalah. Dulu kita lagi masa balik, banyak sholat wajib yang kita tinggalin ya nggak? Betul. Lagi enak main layangan, udah azan, ntar tanggung dah. Akhirnya datang waktu, wah lewat dah tuh, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Kira-kira kalau lewat begitu gimana cara gantinya Bapak Ibu? Nah, ini kan ilmu juga ngadain Rasul. 4 mazhab menyatakan ada kode sholat. Tapi ada satu imam itu tidak mengadakan kode sholat. Jadi kode sholat itu adalah dilakukan ketika akhir atau intiha waktu sholat. Begitu waktu sholat habis, itu namanya kodok niatnya. Udah tahu Bapak yang itu? Belum?
Bapak kesiangan subuh, makanya kita jangan malam-malam. Subuh bahaya itu, subuh kepada kesiangan mulu kita kadang-kadang. Padahal subuh sama sholat asar kata Nabi sudah dijaga. Sebab karena sholat subuh dan sholat asar kita itu nanti kita bisa niat Rabbunal Jalal bagaikan Lailatul Qadar. Kita bisa melihat Allah nanti bagaikan bulan purnama sampai kita itu akhirnya tidak ngantri, tidak berdesak-desakan kapan? Kalau kita jaga sholat fajar kita dan sholat asar kita, sholat subuh dan sholat asar, jangan sampai ditinggalin tuh. Itu baru 2 sholat, belum lagi zuhur, maghrib, isya. Baru 2 sholat aja kita bisa melihat Allah bagaikan kal badri, bagaikan bulan purnama. Apalagi sampai 5 waktu itu kita jaga. Masya Allah, luar biasa. Begitu Bapak jadinya. Jadi kita bangun kan sholat subuh. Pak JLPM ya sebagai DKM kan sekarang suruh jam berapa Ji? Subuh kan jam 4 lewat. Biasanya di masjid atau di musola ada sa'a mu'aqqat kan tuh ya Ustaz ya? Ustaz Nawir ya? Bunyi tuh tit. Namanya apa itu? Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Wah, sholat tahajud. La ilah subuh. Habis subuh. Habis subuh kan tuh jam bunyi biasanya tuh tit nandain isrok. Namanya sholat suruk atau sholat tulu. Kalau udah sholat tulu dateng, kan matahari terbit dah tuh habis itu. Itu kira-kira waktu sholat subuh masih ada apa udah nggak ada? Nggak ada. Habis. Kalau kita bangun di hari itu atau kita ngerjainnya berarti di jam itu misal jam 7 pagi kita baru sholat subuh, niatnya adaan apa kodoan? Kodoan udah tuh. Nah itu ada ulama nyatakan kodoan itu yang begitu. Jadi sholat-sholat yang kita tinggalin dulu nggak ada kodo, tapi 4 masa menyatakan harus ada kodo. Tinggal bapak dan ibu pilih dah mau kodo apa enggak. Gitu aja. Nah jadi kita kalau seorang Yahudi saja yang tidak mengimani Nabi Muhammad, dia senang dan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, apalagi kita yang iman mengikuti beliau. Kita senang ada peringatan Maulid, maka mudah-mudahan jadi sabab kita nanti mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah kan gitu. Siapa yang mau ketemu sama Allah? Siapa yang mau ketemu sama Allah? Siapa yang mau kembali pada Allah? Hah? Apa syaratnya untuk kembali pada Allah? Mati. Lah mati statusnya ada 2, mati itu. Bukan qaid, bukan istid, bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kembali dia. Tapi ada sumun bukmun umyun fahum layan jiun, la nafyun, tidak. Berarti nanti kalau orang meninggal dunia itu statusnya ada 2 Pak. Ada yang meninggal kembali pada Allah, ada yang tidak kembali pada Allah. Ayab-ayaban ruhnya. Iya, ruhnya ayab-ayaban. Minta tolong juga gimana? Tolong dia dalam kegelapan. Fi zulumatin la yubsirun. Betul-betul. Lagi kan Al-Quran yang bilang bukan saya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada falamma adha'at ma haulahu wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summun umyun layar. Nggak pulang ternyata dia begitu meninggal dunia fi zulumat dalam kegelapan. Bang Toyib kagak pulang-pulang 3 bulan, tapi 4 bulannya pulang Pak Haji. Itu Bang Toyib masih bisa pulang nyari emas, bongkah emas lagi cari, pulang juga ya Bang Toyib mah. Lah ini kita nggak kembali pada Allah, disiksa di dalam kegelapan. Siapa yang nanti dia ilaihi rajiun? Lah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini temanya bener nih. Menggapai mahaba Allah dan Rasulullah adalah qudwah hasanah. Ikutin, hidupin sunnah-sunnah Nabi, maka nanti kita kembali pada Allah. Hidupin sunnah-sunnah Nabi kita, teladanin tuh Nabi kita.
Sunnah kan namanya min kaulin, dari ucapan beliau. Kita teladani, banyak kan ucapan beliau? Ribuan. Salah satunya gampang dah, kalau minum jangan berdiri. Duduk yang bagus. Ilmu kedokteran juga menyatakan, bener apa ini? Kira-kira apa yang disampaikan Nabi? Bener ternyata, kedokteran menyatakan kalau orang yang minumnya duduk, itu ginjalnya bersih. Jarang sakit pinggang. Kalau orang minumnya sambil berdiri suka sakit pinggang, kalau ruku sakit. Emang tuh air yang kagak bersihin ginjalnya, langsung turun ke kandung kemih, keluar lagi. Itu baru dari minum. Belum lagi dari tidurnya. Bapak kalau tidur ngadep mana? Ngulon, Betan, apa ke utara? Ngulon. Kayak orang meninggal kan? Kayak orang meninggal nggak? Apa ngadep bini? Begitu ngadep bini mantatin. Terusin apa kagak? Tidurnya gitu, tidurnya kita itu kayak orang meninggal dunia. Itu ada hikmahnya. Orang yang kalau tidurnya dia menghadap kiblat, berarti kaki kirinya di atas tuh, kaki kanannya di bawah. Itu kalau bangun tidur nanti dia akan pencernaannya bagus. Orang pada sering ambien, tahu ambien Pak? Wasir, susah BAB, tidurnya salah itu. Gampang aja, ngapa ambien? Tidurnya masih salah, ngapa? Nggak ngadep kayak orang meninggal, nggak ngadep ke kiblat. Sama minumnya berdiri, itu yang tadi saya bilang. Tapi kalau kita ikutin sunnah Nabi, tidur kita ngadep kiblat, pertama pencernaan kita bagus. Dua, itu kita ngasih jantung. Ini jantung kita nih, itu dikasih kelonggaran, kan kita gitu tuh. Jadi jantung kita ada kesempatan dia duk. Coba kalau kita balik, kita jepit, kita ngadep sini nih. Itu kesempitan jantung kita. Udah pagi hari dari sore dia udah capek, dagduk. Begitu tidur kita jepit tuh jantung, makin sakit dia, maka gampang stroke-nya. Darahnya nggak ngalir ke situ kejepit. Lalu yang bikin sakit kalau darah kejepit kan? Betul. Kenapa kaki kita kalau keserau sakit? Darahnya nggak ngalir bagus, karena ada sesuatu yang mengakibatkan dia belengkok tuh, ketahan sama uratnya. Sakit kaki gitu. Begitu dilurusin diurut, enak lagi, jalannya lancar. Ini jantung kita peredaran darah kan dia. Dia yang ngasih darah kemana-mana. Kita kecepit gitu. Dia nggak bisa bernapas, sakit. Tuh, baru tidurnya. Baru bangun tidurnya. Bangun tidurnya yang ibu-ibu ngelakuin pertama kali apa? Hah? Doa, tuh bocah paham, doa. Emang doa, bangun tidur kan alhamdulillahilladzi at'amana. Hah? Habis makan udah tersedia. Ahyana. Kalau Allah dipuji senang apa kagak senang? Senang. Allah denger nggak pujian kita? Nah itu sami Allahu liman. Allah dengar yang mujinya. Man yahmadullaha yahmaduhullah. Siapa yang muji Allah, Allah puji. Begitu kita bangun, alhamdulillah, itu Allah puji. Lihat para malaikat, hambaku bangun tidurnya aja ingat aku. Itu kalau yang baca doa setelah tidur. Kalau dia nggak baca doa, biasanya apa yang dia lakuin? HP. Sebelum tidur itu dia ada bisnis. Atau sebelum tidur dia marahan sama temennya. Pasti yang pertama kali lihat HP-nya. Kira-kira dia bayaan gak nih? Minta maaf gak ya? Wah kagak. Bangun tidur itu udah kesel. Baru bangun tidur aja udah kesel. Kira-kira kesononya kesel apa enggak kesel? Udah bangun tidur kesel, kesononya udah ya udah japluk aja tuh bibir. Ngonyong aja udah ngurut aja udah pasti. Yang enak juga jadi kagak enak. Betul. Nasi udah pakai jengkol kan enak. Kalau udah bangun tidur udah ngurat aja udah kagak enak-enaknya. Bau enak nih. Bau enak nih. Tuh. Makanya yang bagusnya itu begitu bangun tidur kita doa, setelah itu kan kita kamar mandi. Ada nggak sunnah Nabi lagi kalau kamar mandi? Apa kira-kira? Masuknya kaki kanan kaki kiri. Kenapa kaki kiri?
Tempat kotor. Tadi katanya membasuh kaki pakai kanan. Nanti saya bilang kaki kotor pakai kanan itu ibu. Sekarang masuk ke WC katanya karena kotor akhirnya kaki kiri. Ayo yang mana bu? Kaki kanan kaki kiri? Kiri. 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 Sunahnya Nabi. Kenapa kiri? Kenapa disebut tempat kotor? Lah kan ibu bersihin mulu. Pakai pewangi bahkan. Hah? Nah, itu tuh tadi ada yang nyebut itu apa? Tempat jin. Bapak ibu tahu khubus wal khobais? Khubus itu apa nih khubus? Khubus itu zukranul jin, jin laki-laki. Khobais tahu khobais? Khobisa artinya kotoran, tapi khobais itu ditafsirkan artinya unasul jin, jin wanita. Kok bisa? Kok bisa? Dari makanya begitu kita masuk ada sunnah Nabi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Kalau bapak ibu dulin kaki kanan begitu jatuh, mohon maaf nih bukannya ini lagi begitu jatuh berat di kamar mandi, apa kira-kira yang terjadi? Pala misalnya kebentur WC, kaki masuk ke WC, kira-kira kalau nggak stroke tutup, dan stroke-nya susah diobatin. Kenapa? Itu tadi ada jin laki-laki dan jin wanita, nggak doa sih masuknya. Tapi kalau kita doa berlindung pada Allah, Allah kasih lindungan nggak? Kasih bismillahirrahmanirrahim dulu mas misyam fil adu ala pisama samil alim. Kalau kita udah nyebut Allah, apa juga yang mendonorkan kita? Allah jaga diri kita. Lah Allah mau dilawan. Semuanya kan punya Allah. Rob, namanya Rob, pemilik. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang melihara, yang milikin, dia Allah. Jin juga kan punya dia. Betul nggak? Betul lah betul. Wa malatul jinna wal insa liya'budun. Manusia dan jin kita untuk beribadah pada Allah. Maka jin ada yang kafir, jin ada yang muslim. Minal muslimun wa minal qasitun. Hati-hati. Jin ada yang muslim, jin ada yang kafir. Nah, jadi begitu Bapak. Begitu kita masuk kamar mandi juga, begitu kita udah di kamar mandi. Tadi tata cara buang air kecil juga udah kita pelajarin. Kira-kira yang Bapak lakuin pertama kali langsung megang gayung atau masukin tangan ke ember yang ada isinya atau ngapain? Hah? Sunnahnya Nabi ambil air di gayung, cuci tangan dulu 3 kali. Kenapa begitu? Karena lagi kita tidur, tangan kita nggak tahu tidur di mana tuh nginep tangannya. Bener nggak Pak Haji? Pak Haji Alpem ya? Haji Alpem kalau tidur tangannya tahu kemana? Hah? Ya iya pasti nggak tahu kan. Totonya ada di muka bini kita. Berantem pagi-pagi. Abang tuh ngigo oleh. Abang tidur. Kagak abang sengaja saya tahu. Iya. Padahal kita nggak sadar. Kalau kita sadar tidur. Tangan kita yang mana-mana itu. Makanya begitu kita masuk kamar mandi, begitu berdoa, cuci tangan kita. Lantas setelah itu ada sunnah lagi. Banyak sunnahnya Nabi. Saya bilang hidupin sunnah Nabi. Masukin air ke dalam hidung. Masukin air dalam bisa? Bisa. Tapi begitu kita masukin dalam hidung, buang lagi, sering-seringin lagi. Masukin air dalam hidung, kemudian buang lagi. Kenapa demikian sunnahnya? Hah? Karena ketika kita tidur itu setan nginep di rongga hidung kita. Setan bisa nginep ternyata. Kapan? Ketika kita tidur, dia nginep tuh di rongga hidung ini. Pangkal hidung kita dinginep. Nah kalau kita nggak masukin air, kita sing-singin lagi, dia nggak keluar tuh. Bener. Kalau dia udah di dalam hidung kita terus ya, udah pagi hari itu nyampe ntar kita tidur ya kita udah diwiswas terus tuh, digoda terus. Atau buktinya begitu kita kamar mandi, airnya cuma pipis doang. Akhirnya kagak ke masjid, kagak ketemu. Sholat subuh juga, nah, ntar dulu jam 4.20 baru. Ntar aja jam 4.30. Jadi sholat subuhnya enggak, tapi kencing doang.
Tidur lagi. Tanya bininya, "Bang udah sholat?" "Udah." "Ah kok kagak ada bahasa-bahasanya?" Lalu kan nggak niat tuh bangun tidur kan. "Lah abang udah sholat sini tadi." "Oh gitu bang, bohong 2 kali tuh dia sholat belum ngakunya." Ada begitu di sini? Nggak ada sini mah. Mudah-mudahan semuanya pada jamaah sholat subuhnya. Amin ya robbal. Amin. Jadi dari sekian banyaknya sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad kita hidupkan, apa gunanya? Nanti kita kembali pada Allah kalau kita meninggal. Kemudian kalau kita di masa masih hidup begini nih, kayak hidup begini, kalau kita hidupin sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pasti bahagia, pasti seneng. Hidupnya sehat, hidupnya berkah, dilindungin Allah, ada urusan susah, dimudahin sama Allah. Betul nggak? Iya. Itu belum kita hidupin sunnah-sunnahnya, kita perbanyak sholawat aja, urusan kita yang raga-raga rumit itu aja bisa kelar tuh. Apalagi kehidupan sekarang yang hiruk pikuk, dunia udah makin sempit, dunia udah banyak urusan, politik udah kita nggak bisa baca. Udah timnas Indonesia bagus-bagus begitu tuh sama Malaysia 5-1. Kira-kira ada politiknya nggak kayak itu? Main bagus-bagus sih tiba-tiba 5-1. Lapangannya terbecek. Dari kemarin juga becek, lapangannya bagus aja. Kurang minum susu kali, emang salah makan kali ini pada pemain Indonesia. Mendapat atu, itu susah banget. Akhirnya nggak masuk deh kita. Nggak masuk kayaknya 2023. Sian ya? Sian dianya kita akhirnya nggak nonton doang. Itu timnas U16 kesian. Mentalnya terganggu itu. Gara-gara politik bermain. Nauzubillah min. Begitu kita hidupin sunnah Nabi, perbanyak sholawat pada Nabi, ibadah yang tidak, kan banyak perintah dari Allah, tapi Allah nggak ngerjain. Kayak Allah bilang, "Aqimus sholat", dirikan sholat. Kira-kira Allah sholat nggak? Enggak. Malaikat sholat nggak? Enggak. Paling satu doang. Ada malaikat yang bertasbih, tugasnya tasbih aja, ruku aja. Tapi artinya nggak sholat penuh kayak kita. Ini kayak gerakan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada ibadah yang Allah dan malaikatnya juga kerjakan, yaitu berselawat pada kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jandal husaini, marhaban marhaban. Lagi Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW di antara kita. Marhaban ya marhaban ya nurul ini, marhaban janda ini, marhaban wahdina sabili taibin as'ad wa nurshad. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban Husaini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Mudah-mudahan salawat kita sampaikan Allah hadirat kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakan dalam jiwa kita, dalam kalbu kita kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai saat ini Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ngawasin kita. Maka marilah sama-sama kita hidupkan sunnah-sunnah beliau agar kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal adkhilnal jannata ma'ahu ya Allah. Fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Rasulullah, kau adalah manusia yang pertama kali masuk surganya Allah. Ya Allah, ajaklah kami bersamamu ya Rasulullah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami umatnya Nabi Muhammad bersama dengan Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Dan berikanlah kami nikmat yang besar. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazira. Ya Allah, kami hambamu bersama dengan Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Dan berikanlah kami kesempatan agar bisa melihatmu ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarril hasidin. Ya Qayyum ya Matin ikfi syarril munafiqin. Ya alim sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa afwana wa kunnana haitsu kunna adkhilna ya Allah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdaus. Amin 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 Allah ya Allah ya rabbal alamin. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mestinya kita lakukan sehingga kita akan hidup di dunia bahagia, kebahagiaan beserta kita, kemudian hidup beserta bersama dengan kita. Kita rasakan hidup rasanya bagaikan di surga ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dari sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang bersarang dalam hati kita. Jangan kita sombong, jangan kita punya sifat iri, sifat dengki, sifat pelit, sifat egois, sifat merasa paling benar, sifat paling merasa paling berilmu. Ya Allah, jauhkanlah penyakit-penyakit hati itu dari hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami hamba-hambamu yang muttaqin, yunfikuna fisara, yang mau berinfak di jalanmu ya Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa melawan dan menjaga, membentengi diri kami daripada emosi yang tinggi, gampang marah, gampang ngambek, mudah untuk berkata kasar, mudah untuk berkata yang buruk pada istri kami, pada suami kami, pada putra-putri kami. Allah, jauhkan kami semua dari itu ya Allah. Wal afina anin nas, jadikanlah kami orang-orang yang pemaaf ya Allah. Kami tahu banyak orang-orang yang bersalah pada kami sampai saat ini, tapi mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ij'alna minal muhsinin, jadikanlah kami hamba-hambamu orang yang mau berbuat baik dimanapun kami berada, kepada siapapun yang kami kenal maupun tidak kami kenal ya Allah. Tanamkan dalam jiwa ini ya Allah sifat kebaikan. Ya Allah, kami mengetahui bahwa sifat baik itu, kebaikan yang kami lakukan itu akan Kau balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sadarkan kami itu ya Allah, agar kami mau terus berbuat baik
dimanapun, kapanpun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang menjadi khuliqal insanu halu'a. Begitu kau berikan kami kemudian kami lupa padamu, Allah. Jauhkan kami dari orang seperti itu, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang seperti halu, ya Allah. Begitu kasih kemudian kami lupa padamu, kami tidak ingat pada manusia yang lain. Tapi jadikanlah kami orang-orang yang selalu mau berbuat baik, selalu mau berinfak dengan harta kami, bersedekah dengan harta kami. Karena kami tahu bahwa harta yang kami miliki ini tidak akan kami bawa mati. Semuanya pasti akan kami tinggalkan. Maka tanamkanlah sifat dermawan dalam hati kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dermawan, orang yang berbuat baik, dermawan dan baik dimanapun kami berada. Kami ingin terus semuanya mengeluarkan harta kami. Sebab kami tahu as-sadaqatu tadfaul bala. Ya Allah, jadikan kami mustaghfirin, orang-orang yang mohon ampunan kepadamu. Kami sadari kami adalah orang yang banyak dosa. Kami ingin tebus dosa-dosa kami, ya Allah. Kami beristighfar, mohon ampunan pada Allah dan berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, ya Allah. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyarhamakum, ayyukafir ankum sayiatikum, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzilun nabiyya wal ladzina amanu nuruhum yas'a wa bi aymanihim yaqulun Rabbana asmim lana nurana, asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal, innaka latiful lam tazal ultub bina wal muslimin, ultub bina wal muslimin. Demikianlah para jamaah, bapak-bapak haji, para hujjaj, para satir, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah SWT. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tambah khazanah keilmuan kita agar terus lebih mengetahui sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pasti akan berbuah yang baik. Hal positif akan timbul dari kita ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apabila ada kekurangan khilafan, tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Namanya manusia pasti banyak khilafan, kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang jika itu ada pelajaran yang memang penting perlu kita amalkan, mari sama-sama kita amalkan. Usikum nafsi wa iyakum, usikum nafsi wa iyakum. Al-Fakir juga terus menguasiti diri Al-Fakir untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirukum alfi marrah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.